Yang penting itu sholat. Sholat, Gitu jangan kagak kan. sholat. Yang penting ya udah nggak sholat ngomentarin lah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Andika, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Itu juga demikian ya. Alhamdulillah. Ustadz, pekan kemarin kita lupa ngopi tuh. Daripada nanti ditegur sama produser ya. Kita ngopi sekarang. Ngopi sekarang dulu. Karena acara ngopi mesti acara ngopi. Kita ngopi dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah karena pekan kemarin kelupaan gitu. Oke, Bro Sis, jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan bersama Ustadz Andika dan saya Idan. Oke. Bro Sis, ini segmen terakhir tentang ibadah harian. Kita ulang sedikit. Segmen pertama itu mulai bangkit dari tidur sampai dengan waktu syuruk. Oke, bangkit dari kubur aja ke sana. Bangkit dari kubur ya. Bangun deh. Bangun dari tidur sampai dengan waktu syuruk. Yang kedua, dari segmen lepas matahari terbit atau waktu syuruk sampai dengan asar. Nah, sekarang setelah tadi asar, setelah sholat fardu dan zikir. Apalagi rangkaian ibadah. Gitu. Tentunya tadi masih boleh nggak tuh ibadah-ibadah, ada nggak sholat sunnah pada asar tuh? Pada asar, setelah sholat fardu asar sampai dengan terbenam matahari termasuk waktu karoha yang 3. Waktu yang terlarang melakukan sholat. Yang satu. Dari setelah fardu subuh sampai dengan terbit matahari. Setelah terbit waktu syuruk, waktu halal kembali, boleh sholat sunnah. Lalu ketika matahari istiwa tepat di atas kepala kita, jam itu pokoknya kalau hitungan istiwa kan, maka dia tergelincir 1 derajat itu menjadi waktu zuhur. 1 derajat itu kan 4 menit. Berarti amannya gini. Kalau 4 menit tergelincir, ada 1 derajat naik, 1 derajat turun. Paling tidak 8 menit lah ada sebelum waktu sebelum waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur 8 menit karena dia sedang menuju ke puncak turun gitu. Gitu. 8 menit. Yang ketiga itu adalah setelah fardu asar sampai dengan terbenam matahari. Itu disebut dengan waktu karoha. Tidak boleh melakukan sholat sunnah. Jadi rawatib tidak ada di situ sholat sunnah. Mau hajat tidak boleh, taubat tidak boleh di situ, istikharah tidak boleh. Tapi kecuali sholat sunnah yang didahului sebab. Itu sholat sunnah syukrul wudu dengan sebab berwudu maka kita boleh melakukan sholat. Lalu sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sebab masuk masjid maka boleh melakukan sholat. Tapi ada tambahan satu lagi. Apa tuh, Ustaz? Yang justru tidak kalah pentingnya pengetahuan ini. Sholat sunnah jenazah. Karena dia bukan sholat sunnah. Betul. Tapi sholat fardu kifayah. Karena tapi pernah ada kejadian antara ustadz dengan pengurus masjid itu berdebat ketika ada jenazah. Apakah disolatkannya asar dulu atau sholat jenazah atau sholat jenazah dan asar. Nah waktu itu pilihannya karena tidak ada yang paham ilmu fikihnya, maka mereka khawatir tidak ada sholat asar. Mereka sholat jenazah dulu, baru kemudian sholat asar. Cuma kan jadi nggak ini ya, udah sholat ditinggal, jenazah udah disolatin, nggak langsung diangkat, langsung dibawa gitu. Ditinggal. Jadi boleh untuk sholat jenazah itu boleh. Karena kedudukannya fardu kifayah gitu. Terima kasih nih. Jadi ada Bro Nesis nih ada tambahan pengetahuan baru dari Ustadz Andika tentang waktu karoha dan sholat sunat yang boleh itu yang karena sebab wudu. Ya karena masuk masjid dan ada jenazah. Sholat jenazah bukan sunnah ya? Sholat sunnah karena itu fardu kifayah. Nah, apa Ustaz amalia setelah orang sholat tadi waktu asar pasti tentu yang masih kerja bangkit gitu kan, lanjutkan kerjaan, aktivitas. Boleh. Apa ada ibadah yang di buku itu, Ustaz? Sesuai dengan buku ibadah maka bimbingan berikutnya tentu kita masuk ke waktu maghrib. Waktu maghrib ya mungkin yang sudah sampai rumah sudah mandi dulu sudah bersih dulu. Kalau dalam perjalanan tentu ketika waktu dengar azan dia bisa menepi sengaja melakukan sholat. Kalau masih di kantor? Waktu di kantor boleh di kantor atau masjid yang dekat kantor. Maka kemudian sama kalau datangnya atau melakukannya tuh sebelum azan kita sudah sampai masjid atau sampai tempat sholat kita bisa syukur wudu dan tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah waktu azan maka dahulukan sholat rawatibnya. Berarti qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib kita lakukan. Nah setelah qobliyah maghrib kemudian kan iqomah dikumandangkan, kita sholat fardu maghrib berjamaah. Setelah itu kemudian kita berzikir.
Nah, setelah berzikir dalam buku bimbingan ibadah itu, maka ada tuntunan untuk mengamalkan amalan khataman. Setelah zikir harian pada maghrib. Oke, setelah ba'diyah tuh ya. Ba'diyah kita khataman ya. Jadi khataman di situ sama tadi kan juga waktu yang subuh juga kita habis zikir ada khataman sampai menjelang waktu syuruk ya. Ini pun sama setelah zikir harian kemudian kita khataman. Setelah khataman barulah kemudian kita melakukan sholat sunnah ba'da maghrib. Pertama kita ba'diyah maghrib, 2 rakaat. Amalan bacaannya apa? Tetap amalan andalan boleh. Seneng banget ini kuliah kulhu. Lalu setelah kita 2 rakaat ba'diyah maghrib, kita sholat sunnah awabin 2 rakaat. Awabin itu sampai 6. 2 sampai 6. 2 sampai 6. Boleh. Tapi 2 juga boleh saja 2. Karena rakaat berikutnya kan ada sholat berikutnya. Betul. Jadi 2 saja boleh. Mau 2 sampai 6 boleh. Ya, jadi awabin. Awabin itu sholat apa, Ustaz? Mohon maaf, Ustaz. Sholat awabin kan sholat arti awabin kan orang-orang yang kembali kepada Allah bertaubat. Jadi sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah ya. Nah, awabin 2 sampai 6, tapi boleh 2 saja karena kita rangkaian berikutnya panjang. Masih panjang. Nah, setelah awabin 2 rakaat, ini juga boleh kuliah kulhu. Kita sholat sunnah taubat. Sholat sunat taubat. Jadi taubat yang tadi yang malam kan ada ya. Ya kita yang ibadah harian yang pertama yang pukul 2.00 kita sudah taubat. Maghrib pun kita mengamalkan taubat. Karena siapa tahu sepanjang hari kita melakukan aktivitas bikin dosa, ya sengaja atau tidak sengaja, kita mohon ampun kepada Allah. Sholat taubat 2 rakaat, bacaannya boleh amalan andalan lagi, kuliah kulhu. Setelah itu baru kemudian sholat sunat birrul walidain. Birrul walidain adalah sholat sunnah dalam rangka berbakti kepada orang tua. Mungkin selama ini kita sebagai anak masih banyak kurangnya ya. Sengaja tidak sengaja kadang menyinggung menyakiti orang tua. Ini buat tebusannya. Buat orang tua kita yang masih ada atau sudah wafat. Hadiah kita ke orang tua ya. Jadi kita sholat 2 rakaat ini birrul walidain sebagai bentuk bakti. Birrul walidain bakti kepada kedua orang tua. Bakti anak kepada orang. Berapa rakaat, Ustaz? 2 rakaat. Ya. Maka sholat sunnah ini ya kalau di buku bimbingan itu rakaat pertamanya dengan inna anzalnahu lailatul qadar ya al-qadar, rakaat pertama. Rakaat keduanya adalah an-nasr izaja. Ya, jadi izaja. Ini yang umum setiap hari. Tapi kalau dalam kitab, saya lupa kitabnya itu apakah Kanzun Najah atau ini ada Jawahirul Khomsi ya. Itu ada yang khusus mengamalkan sholat sunat birrul walidain ini. Jadi rakaat pertama dengan rakaat kedua sama bacaannya ayat kursi 5 kali, kemudian Al-Falaq 5 dan Anas 5. Tiap rakaat ya? Tiap rakaat. Tapi ini yang khusus, Rabu malam Kamis aja. Jadi malam Kamis mengamalkan yang khusus ini. Kalau tidak itu dalam kata Jawahirul Khomsi atau saya lupa kitabnya itu ada. Tapi di buku ibadah itu tidak ada tuntunan seperti ini. Tadi di buku ibadah itu cukup birrul walidain. Nama-namanya saja. Bacaan juga masih bebas. Dibebaskan. Jadi kalau dibebaskan tadi amalan tadi alam Al-Qadar inna anzalna tadi ya, sama dengan izaja an-nasr. Ya. Lalu berikutnya sholat sunat lihifzil iman. Apa tuh lihifzil iman? Sholat sunat untuk dalam rangka memelihara iman, agar iman kita ditetapkan oleh Allah sampai akhir hayat kita dikuatkan ya. Termasuk sholat hajat ya itu ya. Kalau klasifikasinya umumnya maksudnya hajat. Tapi nama amalannya sholat sunat lihifzil iman. Nah ini baca lihifzil. Li untuk hifzil memelihara iman. Jadi sholat sunat untuk memelihara iman. 2 rakaat. Setiap rakaat bacaannya sama, Al-Ikhlas 6 kali, lalu Al-Falaq dan Anas sekali-sekali. Lalu sholat sunat lisyukri nikmat. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat. Nah, lisyukri nikmat ini karena saya waktu yang zuhur tadi menyampaikan sholat sunat yang ditabaruki oleh Pangarsa Abah duduk, Pangarsa Abah pun biasa duduk di sini. Tapi sifatnya pilihan, sekedar pengetahuan. Bagi yang ingin bertabaruk sholat duduk, Pangarsa Abah biasa duduk di sholat sunat lisyukri nikmat. Nah, kemudian yang dibaca adalah yang bebas menggunakan ada ina atau ina, pendapat ina atau ina, dua-duanya. Ada juga pendapat kemudian yang di buku bimbingan 40 sholat sunat lengkap Ajangan Sodikin Fakih ya, bahwa dibaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika ya arhamar rahimin 27 kali rakaat pertama. Rakaat keduanya adalah atin
Watini wa zaituni itu. Itu di buku panduan ada tuh ya, baca sholat sunat lengkap. Sholat sunat lengkap. Yang buku kecil warna coklat itu, itu ada. Yang tipis tuh. Itu ada keterangan. Itu bacanya apa tadi? Ya Hayu ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin 27 kali pada rakaat pertama. Rakaat keduanya baca atin. Oke, sholat sunat itu munfarid semua tuh ya? Munfarid semua. Sholat sunat. Endingnya di Syukri Nikmat. Di Syukri Nikmat. Nah setelah itu kalau ada waktu maka kumandangkan Bani Hashim sampai dengan waktu Isya. Begitu. Ini cukup banyak nih dari maghrib. Mungkin kita ini lagi nih biar saya hafal juga nih review. Jadi setelah sholat maghrib langsung zikir hatam. Zikir harian. Zikir harian terus zikir hatam. Setelah zikir hatam, ba'diyah maghrib. Yang kedua sholat sunat awabin. Yang ketiga sholat sunat taubat. Yang keempat sholat sunat birrul walidain. Yang kelima sholat sunat lihifzil iman. Yang keenam sholat sunat lisyukri nikmat. Jadi ada 6 rangkaian. Setelah lepas itu baru kumandangkan Bani Hashim. Salawat Bani Hashim sampai waktu Isya. Itu buat bro and sis yang ada luang waktu. Kalau memang masih ada aktivitas lain yang memang tidak mungkin ditinggalkan, seperti masih ada tugas-tugas atau yang kedua harus ada keperluan keluarga yang mendesak, nah itu bisa. Tapi setidaknya yang di buku panduan seperti itu, memanfaatkan antara waktu maghrib sampai dengan Isya. Waktu maghrib Isya itu waktu barokah kan? Itu barokah itu dengan memperbanyak ibadah, sholat dan tadi zikir, salawat ya. Salawat zikir. Itu Bani Hashim sampai menjelang Isya. Biasanya udah tinggal 5 menit aja, sisanya kan udah panjang. Udah panjang. Paling 5 menit 3 menit ya untuk sampai ke waktu Isya aja sudah. Kalau masih kita dalam masjid, masih ada wudhu, berarti udah nggak perlu sholat sunat. Suruh lagi, tinggal nyambung. Sunat, apa namanya? Tahiyatul masjid. Tinggal nyambung qobliyah. Nah, gini dari Isya atau satu. Karena azan berkumandang kan. Biasanya kan kalau hewan itu memang terbiasa untuk dididik istiqomah antara waktu maghrib dan Isya. Biasanya kalau sudah dawam kan begitu mengamal istiqomah ya. Betul. Maka kemudian setelah dikumandangkan Bani Hashim, azan berkumandang, langsung tinggal masuk qobliyah Isya 2 rakaat. Qobliyah Isya 2 rakaat. Setelah qobliyah Isya, sholat fardu Isya berjamaah. Setelah fardu Isya, nah kalau sholat sunat yang lain biasanya habis sholat fardu langsung zikir. Tapi kalau bimbingan kita mengikuti buku ibadah, bimbingan Pangeran Sa'bah, setelah sholat sunat ini Isya fardunya langsung ba'diyahnya. Nah karena langsung ba'diyahnya, makanya di sini juga termasuk tadi saya katakan lagi ada sholat yang tabaruk abah duduk termasuk yang di sini. Tapi sifatnya sekali lagi pilihan. Ya, nggak mesti harus A, B gitu. Tidak, ya. Yang mau bertabaruk duduk silakan, yang mau berdiri silakan. Kalau saya sekarang senang berdiri supaya gerak nih ruas gitu kan. Gitu. Kalau saya termasuk yang mau duduk forever. Teman saya yang duduk forever. Yang penting itu sholat. Jangan kagak sholat. Yang penting udah nggak sholat ngomentarin lah gitu. Itu ba'diyah, selesai ba'diyah baru masuk zikir gitu Ustaz. Ya, jadi setelah ba'diyah baru zikir. Zikir harian. Cuma biar nggak udah konflik juga dari tadi saya ngomongin masalah duduk. Kenapa sholat sunat boleh duduk? Karena dalam fikih itu sholat duduk itu tidak rukun, berdiri tidak pada sholat sunnah, tapi rukunnya pada sholat fardu. Jadi secara fikih tidak menyalahi ya, sifatnya pilihan tapi tidak menyalahi fikih. Ada dalilnya lah ya. Tidak menyalahi fikih, tapi tidak diharuskan gitu ya. Tapi biar tahu juga itu bahwa berdiri itu tidak rukun pada sholat sunnah, rukunnya pada sholat fardu. Sholat fardu harus gitu ya. Ada ruso karena sakit baru boleh duduk. Nah, setelah kita sholat ba'diyah duduk tadi atau berdiri bebas ya. Terus kita sholat kita zikir. Kita zikir harian. Setelah zikir harian ya 165 atau lebih, kemudian kita sholat sunnah lidaf'il bala. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ini sholat sunnah lidaf'il bala yang ba'da Isya adalah sholat sunnah yang asbabul wurudnya sebabnya adalah ketika terjadinya perang Irak. Iya, tahun 2001 ya. 2001. Maklumat itu keluar ya. 2001 atau 2003 tuh perang Irak. Pokoknya ketika perang Irak. WTC dulu. Perang Irak itu terjadi. Ya, kemudian kalau WTC kan 2001. Itu kalau nggak salah kaitannya dengan Afgan ya atau apa ya WTC itu. Lupa juga. Ya, pokoknya kalau ini kaitannya dengan itu kalau nggak salah antara 2001-2003 lah. Kuwait dulu ini. Maka kemudian Pangeran Sa'bah mengeluarkan maklumat sholat sunat di daf'il bala yang ba'da Isya. Nah kemudian perang Iraknya selesai, Abah tidak mencabut maklumatnya. Ya, jadi melanjutkan di daf'il bala. Itu yang Isya ya, yang maklumat Isya ya. Kalau yang subuh memang udah dari sebelumnya sudah ada. Ya, jadi yang ba'da Isya itu bacaannya Ustaz. Bacaannya adalah
ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan Anas 1 kali. Surat favorit bro. Ya udah hafal semua ya. Dan ini berjamaah baiknya Ustaz. Setiap rakaat sama ya. Berjamaah ya. Kalau kita sedang berjamaah isanya dengan ikhwan di acara manakib, maka disambung. Tapi kalau kita di masjid umum ya kita sholatnya biasa sendiri aja. Tapi ketika kita dengan ikhwan di acara manakib kita berjamaah. Setelah itu ya kalau setelah itu kan selesai ya rangkaiannya ya. Ditambah lagi setelah ini hataman. Zikir karena dalam maklumat Pangersaba itu satu paket sebenarnya. Paketnya sholat sunnah lidafil bala dengan zikir hataman ba'da isya. Itu satu paket ya. Tapi kalau memang ada keluasan waktu, ada tadi apa? Aktivitas lain sampai di lidafil bala mau aktivitas boleh nggak? Boleh, silakan. Kita fleksibel kok. Dalam bertoriko ini sifatnya fleksibel. Yang kita sampaikan di sini Ustaz Andika ada apa yang tertuang di buku sebagai panduan lah gitu ya. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Terus Ustaz? Nah, setelah itu ya kita beraktivitas ya, mungkin makan malam dulu, nonton TV dulu, kan nonton berita, nonton acara-acara boleh gitu kan. Nah setelah itu atau mungkin bercengkrama dengan keluarga, atau mungkin dengan keluarga buka-buka YouTube langsung lihat TKN News, lihat video-video yang lama, belajar bisa juga boleh. Makanya kudu subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Terus sampai kemudian kita menjelang tidur, kita akan tidur. Kalau misalnya di buku ibadah tuh pukul 10, nah pukul 10 disesuaikan dengan waktu manakib biasanya kan pukul 10 selesai. Tapi dalam prakteknya bisa lebih, mau pukul 10, pukul 11, setengah 12. Intinya kita lakukanlah sholat mutlak itu termasuk sholat yang bebas. Betul, bacaan juga bebas. Iya, 2 sampai tak terbatas teman sholat mutlak itu. Mutlak ya, kategorinya bebas. Bebas. Jadi 2 sampai tak terbatas. Mau 1000 rakaat boleh nggak mutlak? Boleh. Gitu. Jadi tapi kalau bimbingan kita 2 rakaat saja. Setelah mutlak, kemudian kita sholat sunat istikharah 2 rakaat. Kita mohon petunjuk kepada Allah ya. Kalau yang pagi tadi kan kita teman-temannya isyraq tuh ada isyraq, istiaja, istikharah. Kita minta diberikan petunjuk dalam arti petunjuk gerak langkah kita oleh Allah terbimbing dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya. Jadi kita digerakkan, diperjalankannya, dipekerjakannya, semua bimbingan Allah, digerakkan oleh Allah. Itu maksud minta petunjuk di situ kan. Di awal hari kita memintanya. Nah, ketika menjelang tidur, siapa tahu petunjuk-petunjuk yang tidak bisa didapatkan ketika kita melek, ketika kita terjaga, bisa kita dapatkan di waktu kita tertidur. Makanya sebelum tidurnya minta sholat sunat, kita sholat sunat istikharah, minta petunjuk. Ya, bacaannya pun beda. Kalau yang pagi itu ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Bang ini ina atau ina saja, dua-duanya sama sekali-sekali. Sekali-sekali, lebih singkat ya. Ina atau ina. Jadi ya itu rangkaian sholat sunat menjelang tidur. Boleh tambahkan juga dengan hajat juga di sini. Jadi hajat boleh atau sampai cukup di istihoroh pun boleh. Setidaknya ada 3 tadi Ustaz ya. Yang pertama sholat sunat syukur wudu. Yang kedua sholat sunat apa tadi Ustaz? Mutlak ya. Namanya mutlak bebas lah ya. Yang ketiga ada sholat sunat istikharah. Jadi menarik nih, baru dapat ahanya dari Ustaz Andika bahwa pagi kita sholat sunat istikharah karena kita banyak aktivitas. Semoga Allah bimbing kita untuk setiap langkah. Jadi bukan disuruh, bukan ngarepin mimpi, bukan. Iya, jadi pagi itu kan kita ada langkah-langkah keputusan. Kita diberikan petunjuk oleh Allah lah supaya yang aktivitas terbaik. Malam menjelang tidur pun Pangarsa Abah arahkan membimbing sholat istikharah supaya nanti, karena proses pembelajaran itu bukan ketika kita terjaga, ketika kita dalam kondisi tertidur pun ada proses pembelajaran. Kan bisa saja tubuh fisiknya tertidur, bisa saja ruhnya terjaga. Betul. Ruhnya malah aktif di situ. Betul, aktif. Supaya kita nanti ya mimpi-mimpi itu bukan memperkuat iman. Bukan mimpi-mimpi godaan setan ya. Betul. Nah itu baru kita tidur. Ya. Nah di buku ibadah sampai nggak dijelaskan? Tapi ada zikir dulu tadi ya. Zikir dulu. Setelah istikharah. Kita zikir dulu. Zikir harian ya. Ya zikir harian. Lalu kita juga sekalian mohon ampun kan aktivitas seharian sebelum tidur. Ya tobatnya kita juga lah di situ kan dengan berzikir kepada Allah. Jadi benar ya kita mau tidur pun bersihkan kolbu dulu. Karena emang gini Ustaz, banyak orang tertidur terus akhirnya jatuh tempo kan. Iya, habis waktu nggak bangun lagi kan. Nggak bangun lagi. Justru di sini Abah mendidik kita supaya saatnya tiba itu kita ada persiapan dalam. Bangun-bangun kaget. Tahu ada pertanyaan, man buka. Bangun-bangun di kuburan. Kan nggak sadar itu loh. Pas bangun, kok di sini tempatnya? Iya. Man buka. Masya Allah. Jadi luar biasa kita guru mursyid kita Ustaz ya. Iya. Nah,
di buku itu ada nggak penjelasan tentang tidurnya juga, Ustaz? Setelah kita tadi ya salat sunnah sebelum tidur kita lakukan, maka persiapan tidur ya yang terbaik adalah tetap dalam keadaan berwudu. Oke. Ya. Walaupun kemudian setelah itu ada aktivitas yang lainnya kan, yang penting sudah pada berwudu. Oh iya, justru memang harus dimulai dengan kondisi berwudu. Iya. Gitu. Nah, kalau hanya niatnya mau tidur saja, ya tidak ada aktivitas tambahan tadi, maka langsung setelah kita baca doa tidur, lirikan. Gue dijasain nggak malah aktivitas lainnya? Aneh jasain nih. Bro, kita pas aja gini bro. Allahumma jadi minasyaiton tuh amalan. Ada ijasahin nih. Itu bilang komil tuh. Oke. Nah itu kalau ada aktivitas lain bagi berwudu lah ya, pasti kan. Nah, kalau yang itu tadi bisa tidak ada, kita langsung baca doa tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut, lalu membaca ya latif sampai dengan tertidur. Dalam siri aja ya? Ya boleh sambil kita pelan aja ya latif ya. Atau dipadukan dengan dalam hati dengan zikir hofi pun ya latif ya latif. Atau mulut yang pelan begitu kan? Ya jadi bukan ya latif kayak modelnya apa? Khataman ya. Ya latif. Kasian bini kita mau tidur kok ya latif. Begitu. Jadi ya latif boleh dalam hati ya begitu. Kita berzikir sampai dengan tertidur. Sampai kita tertidur. Iya. Alhamdulillah. Jadi Broenesis itu rangkaiannya ya dari mulai maghrib berarti Ustaz ya, waktu maghrib sampai dengan waktu jelang tidur itu tadi udah disampaikan oleh Ustaz Andika. Yang menarik berarti begini Ustaz, di buku itu kan buku panduan itu dari tidur dari bangun sampai dengan tidur lagi. Jadi sebenarnya memang Pangarsa Abah ini sudah memberikan apa ya? Bimbingan komplit. Ya. Paket komplit yang itu pun bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita gitu. Jadi begitu perhatiannya guru mursyid supaya tadi kita terjaga dari keputusan-keputusan yang salah, ada sholat istikharah. Iya. Ada hajat, kita ada sholat hajat. Tadi masalah apa tadi yang kifaratul bauli tebusan istinja, ada kifaratul bauli gitu kan. Jadi alhamdulillah nih Broenesis di segmen terakhir ini tadi Ustadz Andika sudah menyampaikan bimbingan ibadah mulai dari waktu maghrib sampai dengan waktu jelang tidur. Jadi mudah-mudahan nih Broenesis kalau pengen dapat bukunya sebenarnya di pesantren Surelaya juga ada banyak ya. Ya ada. Bukunya tipis, nanti mungkin di bisa ditampilkan. Juga suka ada. Di Teken Center juga ada. Ya, bukunya tipis. Syukur-syukur setidaknya kita ada berupaya peningkatan setelah zikir harian, zikir mingguan, dan juga manakib bulanan. Ini perlu juga bangun kadang-kadang gitu Ustaz ya untuk apa namanya, setidaknya kita pernah lah melakukan gitu ya. Syukur-syukur bisa istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat nih Ustaz Andika ya. Terima kasih banyak Ustaz Andika ya. Broenesis, jumpa lagi pekan depan dalam acara ngobrol perihal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah ngopi belum nih? Udah pantas. Udah ya, ngopi lagi deh kalau begitu.